Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam hamu-hamku, paham ilmu, paham laku bersama Gus Nizam. Iya. Dan pada kesempatan kali ini kita ditemani oleh Mas Hanan. Mas Hanan, Assalamualaikum Mas Hanan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Gus, Iya. pada pertemuan yang lalu Gus Nizam itu menjelaskan terkait sama nikah sari. Iya. Pernikahan rohani antara wali yang mursyida dengan seseorang yang disebut dengan murid itu. Iya. Pastinya ketika ada pernikahan dalam syariat, Iya. itu pasti ada pergumulan, ada aktivitas yang bisa disebut dengan muasyarah itu. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Nah, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Lah, bagaimana kita muasyarahnya? Pernikahan sahri antara wali yang mursyida dengan seorang murid pernikahan rohani ini. Jawabannya Al-Baqarah 151. Oh, iya. Kama arsalna rasulan minkum yatlu alaihim Yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Iya. Sebagaimana telah kami utus sang rasul utusan yaitu Nabi Muhammad minkum dari jenis atau dari kelompok kalian manusia yang membacakan tanda-tanda kekuasaan Allah, kebesaran Allah, keagungan Allah kepada kalian dan membersihkan batiniah atau kolbiyah kalian serta mengajarkan apa-apa yang kalian belum ketahui. Iya. Berarti aktivitas yang pertama justru aktivitas pembacaan atau tilawah terhadap ayat-ayat Allah. kebesaran Allah. Nah, Baik ayat kauniyah maupun ayat kitabiah. ya, itu memang banyak orang-orang itu atau masyarakat yang tidak bisa membaca dengan dirinya sendiri. Betul. Butuh seorang pembimbing atau wali mursyid untuk membacakan. Iya. Nah, ini kalau dalam nikah rohani itu apakah seperti itu? Seperti itu, sama. Masih banyak yang belum diketahui oleh orang awam tentang ayat-ayat Allah. Ayat kitabiah saja 30 juz 119 surat. Itu kalau dikaji tafsir isyarinya malah menjadi berjilid-jilid, ribuan jilid. Belum lagi ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat alam semesta raya, semua ini adalah ayat-ayat Allah yang harus dibaca dan dipahami, dimengerti agar ma'rifat kepada Allah. Mas Hanan, Oke. Mas Hanan itu kan punya santri, namanya pondoknya ternyata Sunan Bonang. Jadi pondoknya Sunan Bonang di Tuban sana itu. Kalau ingin membacakan ayat-ayat yang disebutkan dalam Al-Baqarah ayat 151 itu ayat apa yang dibacakan kepada santri itu, Mas Hanan? Kalau dari keterangan yang barusan disampaikan tadi, ini malah saya jadi tertarik dengan mingkum tadi. Iya. Artinya apa benar dengan kalau saya punya pikiran kama arsalna rasulan, rasul yang mingkum dan yatlu alaikum ini berarti pembacaannya disesuaikan dengan keadaan kita sendiri. Ya. Artinya transfer dari ayat suci yang susah, Ya. terus adanya seorang utusan yang utusan itu sangat mengenal keadaan kita, membacakannya dengan bahasa yang mudah dipahami. Yang mudah dipaham. Apakah berarti posisi ulama Iya. yang menjelaskan Al-Quran dengan berbagai macam itu bagian dari yatlu ayatillah? Memang. Jadi tidak dibacakan ayat suci, tapi
tafsir-tafsirnya. Ya. Dan maknanya. Makna-makna yang mudah ditangkap. Tala yatlu tilawah itu iya. makna. Ya, ini yang kita tidak bisa sebagai orang awam ini, Gus. Mbok yo kita ini dibacakan, Gus. Sedikit saja sesuatu yang sifatnya untuk meningkatkan muasyarah ruhaniyah antara murid sama wali mursyida itu. Contohnya misalnya dibacakan apa gitu, Gus? Ya, pertama dibacakan dirinya sendiri. Oh. Jadi dikenalkan nafsahu. Karena semuanya berawal dari situ dulu. Iya. Memang paling sulit itu membaca diri itu paling sulit. Kalau membaca yang lain itu mudah. Gajah di pelupuk mata tak tampak. Tidak tampak. Kunang-kunang di seberang lautan jelas kelihatan. Itu maknanya ternyata untuk muasyarah ruhaniyah itu dengan membacakan tentang diri. Ya. Jadi ayat terbesar itu awal ayat diri kita itu. Iyalah, mursyid itu posisinya seperti cermin. Cermin. Ya. Ya. Nah, kita untuk bisa tahu wajah kita harus bercermin, kita harus minta bantuan cermin. Nah, guru mursyid itu posisinya seperti cermin itu, sehingga dengan mudah si murid membaca atau mengeja dirinya sendiri. Aku begini. Itu ini yang itu yatlu alaikum ayatillah. Ya, yatlu alaikum ayatina itu. Rupanya Gus, kalau itu yang akan mempererat muasyarah ruhaniyah antara murid dan guru mursyid itu, sebuah pondasinya justru bimbingan dari waliyah mursyida terhadap pembacaan dirinya sendiri. Diri kita. Memang diri kita ini apa toh, Gus? Diri kita ini makhluk yang serba paling, yang buruk-buruk. Malah yang buruk-buruk. Paling jahat, paling buruk, paling kejam, paling tega. Pokoknya sifat-sifat tercela seluruhnya berkumpul di dalam nafsu kita. Oh, ini yang membuat orang tidak paham itu ternyata diri kita itu penuh dengan sifat-sifat buruk ternyata. Madmumah, iya. Sifat-sifat madmumah. Nah, tapi terus yang diciptakan oleh Allah kita itu makhluk terbaik itu maksudnya terbaik dalam konteks apa, Gus itu? Awalnya semua yuladu alal fitrah. Namun kemudian kefitrahannya itu terpendam oleh unsur duniawi, materi, dan perjalanan hidup itu menjadi tertimbun. Maka kemudian setelah akil baligh dituntut untuk menggali kefitrahan diri yang terpendam itu. Dengan khususnya puasa, dengan menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya, khususnya yang mempressing nafsu, khususnya yang memerangi hawa nafsu. Berarti dari dibacakan ayat-ayat keburukan kita itu, lanjutannya yang wayuzakihim itu dalam rangka untuk menarik Gus, ini menarik sekali, dan ini jarang kita temui dalam literatur bacaan-bacaan biasa bahwa manusia itu ternyata penuh dengan sifat keburukan. Dan buruknya bukan buruk rupa ternyata. Bukan buruk rupa, Mas Hanan. Buruk rasa atau buruk jiwa. Buruk jiwa lah. Besok kita akan teruskan, Gus. Bagaimana sebetulnya keburukan-keburukan rasa, keburukan jiwa itu bisa dibersihkan dengan pembimbing rohani wali mursyida itu. Terima kasih Gus Nizam. Sama-sama. Terima kasih Mas Hanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.